بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustadz, para santri yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pelajaran dari nasab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang perjalanan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam menuntut ilmu agama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadyus Sari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, ulhimtu hifdul hadis wa ana fil kutab. Saya mulai menghafal hadis di saat saya berada di kutab. Kutab itu adalah tempat yang di situ yang dipelajari adalah tata baca tulis Al-Quran, baca tulis bahasa Arab. Jadi mungkin kalau zaman sekarang tingkatannya apa, Ustaz? TK atau SD, Ustaz? Salisto. Karena umurnya 10 tahun. Jadi intinya SD berarti ya? SD awal-awal. Jadi mulai menghafal hadis adalah di saat SD awal-awal. Kemudian ditanya, kam kana sinnuka? Berapa umur waktu itu wa Imam Bukhari? Ketika mulai menghafal hadis, berapa umurmu? Beliau menjawab, asyru sinin. Umur saya adalah 10 tahun au aqal. Jadi 10 tahun paling maksimal. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi kurang dari itu. Di saat umur 10 tahun, beliau pernah ada perbincangan dengan gurunya. Di saat gurunya menyampaikan sebuah hadis, sebagaimana dikisahkan oleh, saya lupa namanya, intinya gurunya, beliau pernah menyampaikan sebuah hadis, an Abi Zubair an Ibrahim. Ini umur masih sekitar 10 tahun. An Abi Zubair an Ibrahim. Dari Abi Zubair dari Ibrahim. Fakultu. Maka saya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, inna Aba Zubair lam yarwi an Ibrahim. Sesungguhnya Abu Zubair ini tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Jadi gurunya, salah seorang ulama masyhur di daerah Bukhara pada saat itu, dia menyampaikan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Imam Bukhari yang masih kecil menegur gurunya yang salah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, anna Aba Zubair lam yarwi an Ibrahim. Wahai guruku, Abu Zubair ini tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharoni. Maka guru saya ini menghardik saya atau menegur saya dengan keras. Fakultu irji ilal asal. Wahai guruku, silakan kembali kepada buku asalnya. Fadakhala fanadhara fihi tsumma kharaja. Dia masuk ke rumah, dia lihat buku asalnya, kemudian dia keluar, faqala kaifa huwa ya gulam. Lalu yang benar bagaimana wahai anak kecil? Anak kecil. Faqultu huwa Zubair ibn Adi. Yang benar adalah Zubair ibn Adi dari Ibrahim, bukan Abu Zubair dari Ibrahim. Fa akhadal qalama minni fa ahkama kitabahu. Kemudian gurunya ini mengambil pulpen dari tangan Imam Bukhari dan membenarkan catatannya. Luar biasa. Masih kecil jamaah. Hafal itu sanad hadis. Wa qala shadaqta. Maka kata gurunya, ya kamu telah benar. Kemudian ditanyakan sama salah seorang muridnya atau temannya ketika Imam Bukhari menceritakan kisah ini. Kam ibnu kam anta. Berapa umurmu saat itu? Saat engkau menegur gurumu, berapa umurmu saat itu? Dia menjawab, ihda asyrah. Di saat itu umur saya 11 tahun. 11 tahun sudah hafal apa?
hadis plus sanatnya. Kita dulu 11 tahun hafal apa? Hah? Balonku ada 5. Balonku ada 5. Yang hafalnya balonku ada 5, jadi ada masalah dikit langsung kacau. Mau balon pecah aja kacau. Jadi nyanyian ini bikin hidup kita jadi kacau. Cuma perkara balon pecah, ini gara-gara sampaikan ini. Perkara galon pecah aja hidupnya apa? Kacau. Kan balon pecah tinggal apa? Tinggal beli lagi. Jadi hanya perkara balon pecah aja kacau. Kita kembali ke Imam Bukhari. Ketika umur 17 tahun, ketika umur 18 tahun, Allafat Tarikh Al-Kabir. Beliau mengarang kitab Tarikh Kabir, kitab Tarajum. Kitab yang di situ berisi tentang rijalul hadis. Banyak sekali rawi hadis yang di situ disebutkan sama Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tidak tahu berapa jilid. Saya belum sempat lihat, tapi saya lihat bukunya banyak sekali. Cuma saya belum melihat jilid terakhirnya berapa. Intinya kitabnya berjilid-jilid. Nah, kata Imam Bukhari, kalau seandainya saya mau menyebutkan semua kisah rawi yang saya bawakan di Tarikh Kabir, saya bisa. Namun saya nggak pengen kitab ini menjadi apa? Terlalu besar. Jadi beliau punya kisah tersendiri tentang semua rawi yang beliau cantumkan di dalam kitab apa? Tarikh Kabir. 18 tahun sudah ngarang Tarikh Kabir. Berapa jilid Ustaz Sucipto? Ustaz Abror? Sawah itu. Nah, intinya nanti bisa dilihat pokoknya berjilid-jilid. Itu 18 tahun. Dan sebelumnya beliau sudah mengarang Qadaya As-Sahabah wa Tabi'in. Ini 18 tahun. Qala Hashid ibn Ismail. Hashid ibn Ismail menceritakan bahwasannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau bersama teman-temannya pergi ke Basrah untuk belajar hadis. Selama belajar hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nggak pernah nulis. Jadi kalau belajar, diam tok, nggak nulis. Memperhatikan apa yang disampaikan guru. Setelah 16 hari, gitu-gitu terus, muridnya atau teman-temannya nggak sabar. Ini orang niat belajar nggak sih? Belajar kok nggak nulis. Setelah 16 hari, teman-temannya mengatakan, kenapa kamu nggak nulis? Imam Bukhari sabar dibilang tersebut. Akhirnya Bukhari mengatakan, qad aktsartum alayya. Kalian sudah terlalu cerewet sama saya. Kalian ngomong terus. Coba kesinikan, mana tulisan kalian? Mana tulisan kalian sudah kalian tulis mana? Kemudian Imam Bukhari membacakan hafalannya. Jadi selama ini 16 hari beliau ngapain? Nafal. Jadi apa yang beliau dengar, beliau apa? Ingat. Kemudian beliau bacakan apa yang beliau dapat dari syekhnya, dari hafalannya. Kemudian mulai teman-temannya membenarkan catatan mereka. Bahkan menambah 15.000 hadis yang luput dari teman-temannya. Ini kuatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Azhar menceritakan, kuntu fi majlis Sulaiman ibn Harb. Dahulu saya bersama Bukhari di majlisnya Sulaiman ibn Harb. Dan Imam Bukhari nggak pernah nulis. Kemudian dikatakan, kenapa dia nggak nulis? Qala yarji ila Bukhara wa yaktub fi Bukhara wa yaktub min hifdhihi. Nanti dia kembali ke Bukhara, baru dia nulis dari apanya? Hafalannya. Jadi yang ini semua nih mazhabnya mazhab Bukhari ini. Nggak ada yang nulis. Nanti sampai asrama ngapain? Hah? Nulis nggak? Nulis di bantal katanya. Jadi yang kita semadzhab berarti. Mazhabnya apa? Mazhab Bukhari. Kajian nggak? Nulis. Bedanya kalau sudah sampai rumah. Ini perjalanan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam menuntut ilmu. Beliau pernah mengatakan, saya ketika belajar ilmu hadis, saya sampai kehabisan bekal. Faja'altu atanawalu hashishal ard. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya makan, akhirnya saya makan rerumputan. Jadi sudah enggak ada yang dimakan, akhirnya makan apa? Rerumputan. Ini mengingatkan kita dengan sebuah perkataan, man talabal hadis aflas. Siapa yang belajar hadis bangkrut, bangkrut duniawinya. Karena orang belajar hadis, dia tidak bisa diam di satu tempat. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bukhari, daerah apa kemarin? Uzbekistan, ke Basra, ke Irak, ke Mesir, ke Hijaz, ke Bukhara lagi, pindah-pindah. Itu semua butuh apa? Butuh modal. Dan itulah yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala
beliau sampai makan apa? Rerembutan. Jadi kalau dibandingkan pengorbanan kita dengan pengorbanan Imam Bukhari, beda jauh enggak? Beda jauh. Apa pernah di antara kita yang pernah makan rumput? Sering Ustaz, rumput laut? Ya itu juga saya pernah rumput laut. Ini bukan rumput laut. Maka ini menunjukkan bahwasanya belajar ilmu agama ini butuh pengorbanan. Ibnu Thahir beliau pernah mengatakan, bultud dama fi talabil hadis marratain. Saya kencing darah dalam perjalanan mencari hadis sampai 2 kali. Marratan di Baghdad wa marratan di Mekah. 1 kali di Baghdad, 1 kali di mana? Di Mekah. Kenapa? Fakuntu amshi hafiyan fil har. Dulu saya ketika berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, nyeker. Bukannya emang nyiksa diri, bukan. Karena emang nggak punya uang untuk beli sandal. Fil har, di bawah terik sinar matahari. Jadi jangan dikira seperti Pekalongan seperti ini, adem. Adem enggak? Panas, lebih panas lagi daerah Arab. Sudah nyeker di bawah terik matahari. Walam arkab dabatan qad fi talabil hadis. Saya nggak pernah naik kendaraan sekalipun dalam belajar hadis. Satu negara ke negara yang lain nggak naik apa? Kendaraan. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhuhri. Dan dulu saya bawa bukuku di atas punggungku. Ibnu Thahir rugi nggak jamaah? Rugi nggak? Rugi nggak? Di dunia mungkin bangkrut, tapi insya Allah di akhirat tidak bangkrut. Menjadi amal jariah buat Ibnu Thahir rahimahullahu ta'ala. Ini sekilas perjalanan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam belajar ilmu agama. Semoga bisa menginspirasi kita semua, menjadikan kita lebih semangat dalam belajar ilmu agama. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.